Sononya itu dia tuh, ke lokalisasi. Jadi si Bambang itu ngerasa ada temennya, padahal dia tuh cuman sendiri. Jadi si pocongnya itu wujudnya tuh mukanya hancur, matanya tuh sampai keluar kata dia. Si Bambang nengok, pas nengok ada kuntilanak di sampingnya. Dia mau ke desanya di tengah jalan ada tempat karaoke, dia ngajak ke karaoke, akhirnya masuk ke tempat karaoke. Perasaan kita tuh nyewa PL itu 2 orang gitu. Kenapa kok ada 3? Pojok sendirian. Terlihat mukanya tuh terlihat sedih gitu, kelihatan sedih. Nah, tinggi, pohonnya gede, di atas tuh ada itu putih-putih. Kan? Itu jatuh. Oh, yang putih itu. iya, yang putih itu jatuh, tapi jatuhnya ke arah kita gitu, ke arah kami berdua. Lu kalau mau bantuin sini, jangan nakut-nakutin, Green. Saya samperin, dia terbang kan. Terbang, hilang udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman malam. Selamat malam di channel Misteri Malam. Di video kali ini, karena nggak ada narasumber ya. Bukan nggak ada narasumber sih, narasumber ada. Cuman dia ngirimin ceritanya dalam bentuk tulisan. Ada juga yang cerita langsung, cuman dia nggak mau masuk ke kamera gitu kan. Entah kenapa lah. Nah, di sini gua nggak sendiri, udah ditemenin sama Ang Asbi di sini kan. Nah, nanti kita ceritain silih berganti cerita-cerita dari narasumber yang udah dikirimin ke kita gitu kan. Jadi buat lu yang nggak bisa datang ke sini terus cerita langsung, lu bisa ceritain ke kita lewat tulisan atau lu kirimin voice recording lu, kirim ke email di bawah, atau lu kirim aja cerita lu ke Instagramnya Misteri Malam yang followernya baru 3 anjir. Follow lah, jadi kalau misalnya udah banyak kan kita bisa swipe up gitu kan, bisa endorse gitu. Nanti kita jadi lebih seneng gitu kan. Lebih semangat lah. Iya. Nah, jadi gini ya, kemarin ada narasumber yang cerita ke saya gitu kan. Dia cerita langsung sih, nggak kirimin tulisan. Cuman ceritanya ini agak-agak nggak enak gitu. Bukan nggak enak ya, apa ya? Agak-agak malu aja diceritain gitu kan. Nah, jadi ceritanya gini. Si narasumber ini kita sebut aja Bambang lah ya. Bambang nih, ingetin Bambang. Nah, si Bambang ini bertiga sama temennya. Nah, temennya itu anggap aja si Kevin sama Aprilio gitu kan. Jadi tiga sekawan ini, Bambang, Kevin sama Aprilio kan. Bukan nama sebenarnya loh ya. Iya. Ini disclaimer aja, ini cuman alias aja gitu ya. Jadi si Bambang, Kevin, Aprilio ini sorenya tuh biasalah malam minggu anak muda kan nongkrong gitu kan ya. Jadi pas malam minggu itu si Kevin itu entah udah dapat dari setan dari mana gitu kan, kepikiran nih, nyari cewek yuk ke sono. Nah, ke sononya itu dia tuh ke lokalisasi. Nah, sedangkan si Bambang ini sebenarnya nggak mau nih, si Bambang tuh, cuman si Kevin sama si Aprilio itu paksa gitu kan. Nah, singkat cerita berangkatlah mereka ke lokalisasi gitu kan, bertiga nih. Nah, berhubung si Bambang emang dari awal nggak mau gitu kan, jadi si Bambang cuma nunggu di pinggir jalan gitu kan. Nongkrong lah ya istilahnya. Ya nongkrong di, kata dia sih di pinggir kali gitu kan. Nah, lu tebak aja tuh lokalisasi yang dikit kali di mana ya. Pokoknya gua nggak bakalan bocorin lah. Nah, jadi si Kevin sama si Aprilio ini dia nyari cewek tuh ke
ya ke tengah-tengah lokalisasi lah, banyak dagangan gitu kan. Terus si Bambang ini dia nungguin pinggir kali tadi tuh, dia nyantai, ngerokok, ngopi. Nah, entah kenapa jadi si Bambang itu ngerasa ada temennya, padahal dia tuh cuman sendirian. Ditemenin gitu ya. Iya. Merasa ada temen lah ya, ada yang nemenin ya. Iya, ada di sampingnya tuh katanya ada temennya gitu, padahal ya nggak ada siapa-siapa, cuman ya emang kayak kata dia sih cuman perasaan ada yang nemenin gitu kan. Nah, sampai gitu, sampai di situ dia tuh kebelet kencing nih, kebelet kencing, terus dia pergi ke pinggiran kali nih, pinggiran kali dia terus ya kencing lah, sewajarnya orang kencing gimana sih. Dia kencing gitu kan. Nah, pas dia lagi kencing nih, tiba-tiba di depan mukanya dia ada pocong. Nah, jadi si pocongnya itu wujudnya tuh mukanya hancur, matanya tuh sampai keluar kata dia tuh, keluar. Terus yang anehnya lagi, jadi si pocongnya itu dia tuh kayak gini nih. Cuman ininya agak kebuka, kayak mau ngambil golok di sini. Kata kata si Bambang itu dia kayak pegang golok di sini, kayak mau ngebacok si Bambang. Tapi nggak tahu itu golok apa bukan gitu ya. Iya. Tapi kayak Seperti iya kayak golok lah gitu kata dia sih, kayak gagang-gagang golok gitu. Nah, begitu mau gini, mau diginiin sama si pocong tuh, gue juga bingung sih kenapa pocong bisa kayak gini. Nah, jadi si pocong udah mau kayak gini, si Bambang nengok. Pas nengok ada kuntilanak di sampingnya. Nah, jadi menurut si Bambang ini, si pocong tuh cemburu sama si Bambang karena si kuntilanak deket sama dia. Oh, gitu. Kayaknya dia marah gitu ya. Iya. Disclaimer bahwa si Bambang ini katanya si Bambang ini emang punya kelebihan gitu kan, bisa ngelihat yang kayak gitulah. Jadi si pocongnya itu ya entah lewat kata-kata atau lewat apa gitu. Jadi si pocongnya itu bilang ke si Bambang nggak seneng gitu, dia tuh deket sama si Kunti ini. Jadi kontak gitu si Bambang sama Iya. itu kontak gitu ya. Nah, kontaknya itu nggak tahu dah dia antara ngomong atau dari hati ke hati gitu kan. Tapi biasanya kalau yang punya keahlian gitu kontaknya itu ya memang kayak ngomong dalam hati gitu ya. Biasanya kan kayak gitu ya. Iya sih ya. Jadi ya intinya kalau kata si Bambang ini, si pocong itu nggak seneng si Kunti deket sama si Bambang ya, padahal kan si Bambang juga kan nggak seneng. Seneng juga deketin gitu ya. Siapa seneng deketin gitu. Nah, setelah kayak gitu si Bambang lari tuh nyamperin si Kevin sama si Aprilio tuh, udah lari nyamperin temennya, ya hilang aja udah gitu. Nah, ya udah segitu aja sih cerita dari dia gitu. Kira-kira ada yang cerita lagi nggak ke Ang gitu? Ya kalau ngomong-ngomong tempat kayak gitu, tapi ini mah tempat karaoke ya. Tempat karaoke, jadi ada narasumber ya sama kayak gitu, dia nggak mau cerita di depan kamera, nggak tahu apa alasannya, nggak tahu, mungkin agak malu-malu mungkin ya. Katanya ceritanya begini, waktu itu berlima itu ada acara, mungkin dia tinggalnya di desa ya, bukan di kota ya, di desa. Dia ada acara berlima itu pergi ke satu kota. Nah di sana saya nggak nanya ada acara apa gitu, dia juga nggak cerita ada acara apa. Tapi waktu itu setelah acara pulang agak malam, pulang, di tengah jalan ada tempat karaoke. Nah, ada tempat karaoke, yang satu nyelot tuh, udah pernah karaoke belum? Nah, nanya sama teman-temannya yang empat itu, yang satu udah nanya, udah pernah karaoke belum? Nah yang empat ini mungkin kayaknya masih lugu mungkin ya, belum gitu, belum. ABG lah ya. Iya mungkin itu ya. Nah, diajak lah nih yang berempat ini sama yang satu nih, jadi diajak ke tempat karaoke. Waktu pulang dia dari perjalanan dari kota ke kampungnya, mungkin ke desanya, di tengah jalan ada tempat karaoke. Dia ngajak ke karaoke, akhirnya masuk ke tempat karaoke, pesen ya. Di tempat karaoke kan banyak
minum-minum gitu ya, Iya. tempat minuman apa makan. Jadi pesen sambil karaokean, Hmm. nyewa pemandu lagu gitu, nyewa pemandu lagu. Itu hal wajib sih. Iya, Hal wajib sih. nyewa pemandu lagu 2. Jadi dia berlima tapi nyewanya 2 gitu. Nyewanya 2, biasa karaoke, ada yang joget-joget gitu. Tapi si narasumber ini dia nggak ikut happy gitu, nggak ikut happy. Dia ngelihat di pojokan tuh ada kayak perempuan, memang dia ngelihat perempuan kayak PL itu gitu. Perasaan kita tuh nyewa PL itu 2 orang gitu. Kenapa kok ada 3 pojok sendirian gitu? Kayaknya menurut narasumber sih terlihat mukanya tuh terlihat sedih gitu, kelihatan sedih gitu. Tapi dia nggak cerita kalau itu siapa, nggak cerita gitu. Cuman dia ngeliatin aja, si narasumber ini ngeliatin perempuan itu, cewek itu sambil heran gitu. Itu siapa yang nyewa gitu, perasaan kita nyewanya 2 gitu. Nyewa pemandu lagu itu 2. Ya mereka mah nggak tahu gitu, yang berempat itu nggak tahu, ya happy aja nyanyi, ada yang joget gitu, ada yang mungkin makan minum. Nah itu wujud yang ketiga ceweknya itu kelihatannya normal atau gimana penampakannya? Kelihatannya normal, cuman agak aneh gitu ya. Jadi si cewek itu kalau biasanya kalau pemandu lagu itu kalau ada tamu kan mungkin berbaur ya, bergabung ya, jadi menarik menarik minat gitu iya, ya. supaya dapat saweran lah ya. Iya, tapi dia malah terlihat sedih di pojokan malah gitu. Jadi kan kalau tempat kalau itu nggak seru kalau nggak gelap gitu kan ya. Remang lah ya. Iya, nggak remang gitu. Jadi itu terlihat jelas cewek terlihat sedih di pojokan gitu, kayak PL lah gitu, pemandu lagu gitu. Cuman si narasumber ini nggak nanya ke teman-temannya, nyewa lagi enggak gitu. Iya. Nyewa lagi enggak. Pas selesai gitu pembayaran ke kasir, ternyata di situ ada bilnya, memang PL-nya nyewanya 2 gitu. Jadi emang yang satu itu emang nggak ada aja gitu. Nggak ada. Nah, yang lihat si wanita yang ketiga ini cuma dia doang. Iya, dia doang. Pas keluar kan dia cerita, memang kita nyewanya berapa gitu. Ya 2 lah, emang waktu itu kita kan tahu sama-sama katanya gitu. Nyewanya 2 aja gitu kan, udah rundingnya. Kok tadi katanya ada 3 yang mana? Jadi pojokan gitu. Aneh juga. Ya memang di bilnya 2 gitu kan, ada pemandu lagunya 2. Nah, Ya dia sih cuma cerita itu aja, cuman dia nggak ganggu, cuma ngeliatin sambil terlihat raut mukanya sedih gitu kan. Ya nggak tahu sih itu siapa. Jadi dia cerita segitu aja tuh. Cuman segitu aja, cuman terlihat aneh aja gitu kan, agak kita dia nyewanya 2, ternyata ada 3, terus raut mukanya juga aneh gitu. Siapa itu nggak tahu. Nah, katanya tadi di awal-awal katanya punya pengalaman pribadi. Coba dong ceritain. Nah, ya ada sih Ang. Jadi ceritanya gini. Dulu kan saya punya rumah ya di Karawang Kota gitu, di Perum lah ya. Nah, dulu itu emang pas saya pindah itu kondisinya emang baru bangun gitu kan, baru ngebangun lah, belum banyak rumah. Jadi masih baru 1 blok punya saya aja gitu kan. Ya masih tahap pembangunan ya, sampai saat ini pun masih tahap pembangunan sih. Nah jadi karena saya baru pindah, ya sebelum pindah kan sebenarnya direnov dulu kan ya, cuman belum pula. Nah singkat cerita pas saya udah pindah, pas halaman depan itu kan masih di pelur doang tuh, jadi belum di keramik tuh. Nah jadi karena saya inisiatif sendiri dan nggak mau bayar tukang jadi tuh pulang kerja itu saya pasang keramik sendiri tuh di depan rumah tuh, di depan rumah. Jadi ini tembok depan rumah, jadi si teras tuh belum ada keramik tuh, masih pelur, masih bentuk pelur. Nah saya masang keramik sendiri. Nah Masal sendiri. iya, Nggak punya duit apa rajin. kayaknya sih nggak punya duit ya. Nah jadi
Karena saya pun kerja full time, jadi dari jam 7 sampai jam 5 lah ya saya kerjaan. Berarti Jadi posisinya udah kerja ya? udah kerja. Jadi posisinya tuh saya kan nggak bisa ngerjain siang tuh, dan kalau hari Minggu pun saya males gitu kan. Jadi saya ngerjain tuh pulang kerja malam-malam. Nah, sambil iseng ngisi waktu lah ya, waktu gabut lah. Nah, saya tuh mulai ngeramik itu sekitar ya habis isya lah, habis makan, habis aktivitas segala macam, masih sore. Nah, habis isya ya nggak sore juga sih, ya jam 9-an lah. Ya, ya sore sih hitungannya lah ya. Nah, saya ngerjain masang keramik tuh. Jadi ngaduk saya sendiri, pasang saya sendiri. Otomatis kan makan waktu tuh ya. Masang dikit 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 dikit. Lama-lama udah jam setengah 12 nih. Jam setengah 12. Saya ngaso aja dulu. Tiba-tiba dari ujung blok. Jadi saya tuh ke ujung blok itu ada sekitar 5 rumah ya, sampai ke ujung Udah ada blok. isinya? Enggak, kosong. Saya tuh penghuni ketiga di blok itu. Jadi total blok itu ada 22 rumah. Yang diisi baru 3. Dan berarti yang di ujung itu 5 rumah itu belum diisi lah. Belum, masih kosong. Di ujung rumah yang terakhir ada kayak semacam kebun lah. Sebenarnya itu buat pasum. Cuman masih gelap gitulah, belum ada apa-apa, masih istilahnya masih kebun lah. Belum ada. Nah, jadi dari arah situ, dari arah kebun itu kedengeran tuh suara ketawa tuh. Ya, ciri khasnya Miss K lah. Mbak Kun. Biasalah, kan kalau kata orang, kalau suaranya jauh berarti dekat. Kalau suaranya dekat, jauh. Nah, yang saya dengar suaranya jauh. Berarti dekat. Nah, sebenarnya saya tuh posisi lagi ngopi tuh pas lagi ngedenger itu. Saya daripada merinding ke karuan kan, lanjut lagi saya ngaduk tuh. Maksain lo ya. Maksain ngaduk, pasang keramik. Itu lagi, bunyi lagi. Iya. Ketawa lagi. Kok lama-lama serem gitu kan. Itu posisi saya, istri sama anak udah tidur tuh jam 12 malam. Karena saya buat nemenin gitu kan. Saya setel TV lah kenceng-kenceng buat nemenin. Ya sekitar 15-20 menit gitu kan, nggak ada nih. Sampailah ke jam setengah 1. Nah, di jam setengah 1 biasalah saya ngasoh lagi kan. Itu saya iseng tuh ke depan rumah, ke jalan coran lah, jalan depan rumah gitu kan, jalan gang. Saya iseng nengok ke arah kebun tuh. Nah, di kebun itu ada putih-putih berdiri. Iya. Kan saya mata minus nih ya. Itu waktu itu saya nggak pakai kacamata. Saya liatin, ini apa kata saya kan. Saya masuk dalam nih ambil kacamata. Kok kayak cewek gitu kan. Bodo amat lah kata saya. Saya lanjut lagi pasang keramik nih. Udah ya sekitar 20 menit, enggak sampai 20 menit sih, 10 menit 5 menitan lah. Udah, saya keluar lagi nih. Liatin lagi, masih ada. Tapi yang pertama saya lihat tuh kan dia berdiri doang, diem. Nah, pas yang kedua ini dia senyum. Jelas gitu ya? Jelas. Jadi dia senyum aja. Jadi situ ada lampu jalan. Tapi lampu jalan sementara gitulah. Jadi pakai kayak bolham kuning. Oh iya, yang pakai itu mungkin ya. Nah, itu ada di bawahnya. Cuman ini posisinya tiang nih, ini tiang. Nah, ini si cewek tuh agak di belakangnya. Jadi agak samar-samar gitu kan. Saya liatin senyum-senyum. Saya tantangin lah. Saya bukannya nggak berani sih, ini beraniin diri aja. Kata saya, sini kalau mau temenin, kata saya daripada sendiri sekalian kenekin nih aduk, kata saya. Kan ngeselin ya. Udah gitu dia malah ketawa lagi yang. Ketawa. Kata saya, anjir nih orang, bukan orang ya, itu jatuhnya setan. Ini setan ganggu aja saya. Udah kata saya kalau mau bantuin sini, kalau enggak diem kata saya, jangan ketawa-ketawa. Lanjutlah lagi saya. Lanjut 5 menit. Ini mulai merinding nih, udah mulai merinding. Saya ke jalan lagi. Itu makin deket, Tang. Itu kan awalnya di ujung. Iya. Di ujung gang nih. Dia tuh ada di rumah kedua dari ujung. Jadi otomatis ke jarak rumah ke rumah saya itu berarti ya. Sekitar 3 rumah. Iya. Saya keluar. Kok makin deket kata saya. Bodo amat lah kata saya. Saya lanjut lagi. Terketrok.
saya keluar lagi, ke jalan lagi, makin deket ah. Iya. Kata saya, ini lu kalau mau bantuin sini, jangan nakut-nakutin, kata saya. Dia ketawa lagi. Saya samperin lah ya, daripada saya ketakutan sendiri. Udah sekalian aja saya samperin, dia terbang Kang. Terbang. Iya, Kelihatan jelas terbang. terbang, hilang udah. Serem juga. Udah. Kalau saya kayaknya kencing di situ. Soalnya gini, saya tuh dapat nggak tahu dari siapa dulu ya. Katanya kan kalau kitanya takut, dia makin berani. Kalau kita berani, dia takut. Ya saya cobain gitu aja sih prinsipnya. Gitu. Iya. Saya baca doa aja dulu, saya baca doa apa? Doa makan kayaknya saya. Takut. Mungkin dia takut dimakan kali, dia kabur aja gitu. Ya emang itu sih satu-satunya pengalaman horor saya itu. Emang ya nggak tahu juga lah itu. Walaupun satu-satunya agak merinding juga. Iya. Nah, katanya kan kalau yang kayak gitu tuh ngundangnya gara-gara ada yang nyapu malam, ya kan? Katanya ya entah ini cocokologi lagi, cocokologi atau apalah gitu kan. Ya emang sorenya itu saya nyapu dulu. Sebelum dibersihin nyapu dulu. Iya, nyapu dulu. Katanya kan kalau nyapu itu kan ngundang katanya. Nah mungkin ya dari situ ya, saya sih nggak tahu juga sih ya, wallahu alam lah ya. Cuman kan ya katanya kan gitu. Ya mungkin aja dia jadi berasa keundang gitu kan, gara-gara disapu-sapu gitu kan. Nah mitosnya juga kan kuntilanak itu kan kalau kita gantungin ceker ayam ya, ceker ayam digantungin gitu kan, ntar goyang-goyang sendiri dia datang gitu kan, ya kayak gitulah. Nah salah satu mitosnya yaitu nyapu tadi gitu. Ya mungkin itu mau cocokologi aja sih, kalau enggak ya lagi apes aja itu. Lagi apes buat dia, apes buat situ. Sebenarnya sih katanya lagi nih, katanya kan kalaupun kita ngelihat si makhluk ini apes 40 hari, begitu juga kita. Nah kalau udah kayak gitu kan ya sama-sama apes lah. Tapi menurut saya sih untung, karena nggak semua orang bisa lihat. Harusnya pas di situ foto bareng. Iya. Itu aja sih yang pengalaman horor saya mah, nggak ada lagi kayaknya. Ya mungkin nanti kalau ada inget-inget lagi saya ceritain lagi lah. Tapi ya lumayan serem juga gitu. Ya tapi lumayan jadi ada temen lah. Iya. Pas pasang keramik gitu, cuman kampretnya itu nggak mau bantuin juga sih. Ya kalau saya sih kalau kayak gitu ya langsung masuk udah. Kunci selimutan. Ya udah mungkin segitu aja sih. Cerita horor saya nggak ada lagi sih. Nah, kalau Angasbi sendiri masih ada nggak nih cerita horor yang mau diceritain? Nah, waktu sebenarnya malam ini saya mau cerita sebenarnya pengalaman saya dulu, nyeritain pengalaman saya waktu kecil. Ya. Jadi waktu kecil itu bener ada tetangga itu seneng ya sama anak-anak kecil gitu, seneng gitu. Jadi anak kecil tuh seneng main ke rumahnya apa aja seneng. Tapi tetangga saya itu udah almarhum. Ya semoga amal ibadahnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi waktu itu zaman saya kecil dulu ada bioskop di desa saya tuh. Bioskop di desa saya namanya Misbar. Misbar itu kalau gerimis bubar. Gerimis bubar. Ya, jadul banget itu ya. Jadul banget lah ya. Kalau gerimis bubar, tapi bukan di desa saya, di tetangga desa. Waktu itu tetangga ngajakin saya nonton gitu. Nonton bioskop, filmnya ramai. Ya namanya anak kecil ya, biar nggak biasa keluar malam, nggak biasa nonton. Seneng aja gitu. Seneng diajak nonton, jadi saya ingat saya waktu itu naik motor Vespa. Vespa kayaknya punya bapak saya sih, punya ayah saya gitu. Berangkat, memang dari kampung saya ke kampung sebelah itu ada 2 jalan, satu jalan pertama dekat gitu, perempatan, satu lagi agak jauh jalannya. Saya juga nggak tahu kenapa tetangga saya itu ngajak saya ke jalan yang kedua yang jauh, agak jauh. Ya memang
Kalau dari kampung saya ke kampung sebelah itu yang ada bioskop itu ngelewatin pesawahan gitu ya. Pesawahan, jalannya juga kurang bagus waktu itu. Akses jalannya masih memang belum bagus. Kalau sebelah sana itu waktu eh, apa namanya tetangga saya ngajak itu ngelewatin justru pesawahan, sampingnya ada kuburan, pemakaman gitu, pemakaman luas. Memang jalannya juga kurang bagus juga sama, tapi kenapa ngambil sana ini saya nggak tahu ya. Karena saya namanya anak kecil diajak ayo aja, oke aja. Pas lewat sana jalannya agak apa ya, tanah agak bergelombang gitu, tanah agak bergelombang, jadi motor itu kan santai gitu ya, jadi nggak ngebut gitu. Apalagi motor Vespa kan otot kawat belum besi gitu. Berat kayaknya. Iya, besi semua kan. Iya. Pas sampai tengah pekuburan itu, pemakaman itu, ya motor santai karena jalannya kurang, ya jalannya jelek lah, saya anggap jelek waktu itu. Saya di depan tuh kan Vespa begitu ya, saya pegang ininya, ini apa di sayapnya, saya pegang sayapnya. Saya ngeliat ke atas, di tengah pekuburan itu ada pohon randu. Pohon randu. Kayaknya zaman dulu diituin juga, ditakutin juga ya, soalnya orang-orang meninggal itu kayunya pakai randu dulu. Iya, buat tutupnya ya. Iya, dulu pakai randu. Kalau sekarang udah jarang pohon randu. Nah, ada pohon randu tinggi, di atas tuh ada putih gitu. Putih. Saya sih masih ingat gitu, dan putih itu kayak apa ya? Enggak kayak manusia, enggak kayak apa, tapi kayak bulat gitu, kayak bulat aja gitu. Bulat tinggi. Sampingnya sawah, sebelah sini sawah, sebelah sana. Jadi antara jalan tuh sawahan sama pemakaman. Gitu, di pemakaman itu ada pohon randu. Nah, tinggi, pohon randunya gede, di atas tuh ada itu putih-putih. Saya liatin, terus saya liatin apa itu ya gitu, putih-putih di atas. Biasanya pohon randu kan memang kalau keluar apa sih namanya, kapasnya itu kan putih ya katanya. Iya. Tapi ini gede gitu, gede putihnya. Gede, jadi penasaran, saya pun penasaran. Soalnya di depan rumah saya memang dulu ada pohon randu di depan rumah. Ya, penasaran, kok gede gitu, kapas gitu. Pas sampai tengah pekuburan, itu jatuh. Yang putih itu. Iya, yang putih itu jatuh. Tapi jatuhnya ke arah kita gitu, ke arah kami berdua gitu. Kayak ngelayang gitu. Kayak ngelayang. Jadi pas ngelayang, di depan motor. Pas depan motor, karena tetangga saya mungkin kaget gitu ya. Kaget ya, ada yang terbang, jadi jatuh. Itu berdua jatuh, jatuh. Apalagi motor Vespa tahu sendiri, berat gitu. Jadi tetangga saya kaget, buru-buru, ya kaget takut juga karena di pas tengah-tengah pekuburan itu. Pas tengah-tengah kaget, saya mah masih kecil lugu gitu ya, ya diam aja, diam aja. Tapi itu yang putih-putih itu wujudnya apa tuh? Ya itu dia, saya kurang jelas ya karena dia dilihat tuh nggak bentuk manusia, nggak bentuk panjang gitu, enggak. Kayak asap gitu. Enggak, memang bentuknya benda, tapi kayak bulat gitu, bulat gitu. Tapi terbang. Warnanya putih. Gitu. Terbang tuh kayaknya nggak tahu, memang niat nakutin di depan motor apa niat nabrak gitu. Kalau seumpama kalau sekarang ya dipikir kalau seumpama orang nakutin, kayaknya nggak mungkin banget. Satu, pohon randunya tinggi. Kedua, mana mungkin tali ke sana lewat pesawahan kan gitu. Iya, nggak mungkin. Jadi dia terbang, ya saya tahu dia terbang. Terbang pas banget depan motor gitu. Pas banget depan motor, yang nyetirin kaget. Saya nggak bilang ke tetangga saya tuh ada makhluk gitu, nggak bilang. Makanya dia kaget pas datang depan itu, kaget gitu, jadi jatuh. Udah jatuh gitu ya, apa ya namanya, takut campur berat motor. Tapi itu si putih-putih itu hilang aja gitu ya? Hilang. Habis ya nabrak sih enggak ya, waktu itu enggak nabrak, cuman memang lewat depan motor aja. Jatuhnya itu karena memang kaget, jalannya jelek, kaget jalan jelek langsung jatuh. Jadi intinya mah misteri aja ya. Itu yang putih-putih itu apa gitu kita tahu. Tapi kayaknya kalau menurut saya sih nggak mungkin orang ngerjain, nggak mungkin orang ini. Kalau orang mau berbuat jahat mungkin waktu itu juga
Mungkin saya tangkap lah ya. iya saya kena imbasnya gitu. Tapi menghilang aja Hilang gitu. aja gitu, lewat sawah hilang aja. Akhirnya saya itu agak ngebut walaupun jalannya jelek, agak ngebut jadi sampai di bioskop nggak jadi nonton. Nggak jadi karena Jatuh tadi. iya jatuh tadi itu tetangga saya itu banyak luka gitu ya. Jadi diobatin dulu di sana. Jadi di depan bioskop itu tetangga saya kan ada yang kenal mungkin ya, saya nggak begitu paham waktu dia masih kecil. Ada yang kenal jadi diobatin dulu sambil cerita ada yang lewat jatuh ya baru saya ngomong iya waktu itu saya lihat di atas randu ada benda putih terbang di depan motor gitu. Si itu masih yang tetangga saya yang nyetirin memang nggak tahu apa yang terbang, cuma dia kaget pas melintas gitu doang. Oh katanya memang di kuburan itu mah agak apa ya? Horor. Iya. Gitu waktu saya kecil cerita. Ya udah teman malam, cukup di sini dulu konten kita kali ini. Buat kalian yang punya cerita tapi nggak bisa ke sini atau mungkin nggak mau kita expose gitu, bisa kirim tulisan kalian ke email ya di bawahnya di deskripsi atau ke Instagram atau bisa kirim voice recording. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share supaya kita tetap semangat membagikan kisah-kisah yang lebih seram lagi dan kita semakin semangat mencari narasumber untuk berbagi kisah horor. Jangan keluar malam sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Dan kita semakin semangat mencari narasumber untuk berbagi kisah Kisah horor. Oh iya.